kemudian ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Dan untuk passing grade-nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan memperbaharui informasi seputar CPNS kepada kalian semua. Yang mana di sini kita akan bahas yaitu tentang formasi, syarat berkas, kemudian materi seleksi, jadwal, dan juga link daftar CPNS tahun 2021, teman-teman. Yang mana secara lebih luas di sini kita akan membahas yang pertama terkait tentang formasi CPNS 2021. Itu formasinya berapa totalnya. Kemudian untuk cara melihat formasi di daerah kalian masing-masing, setiap provinsi, kabupaten, kota, silahkan simak video saya sebelumnya ya. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan syarat berkas pendaftaran yang harus kita siapkan itu kira-kira apa saja. Kemudian juga untuk materi seleksi CPNS, ini nanti apakah sama dengan tahun kemarin atau mungkin ada perubahan, kemudian dibagi menjadi berapa bagian. Nah, kemudian berikutnya di sini untuk jadwal pengadaan CPNS 2021 itu nanti rangkaian jadwalnya seperti apa, untuk pendaftarannya di mana, kemudian untuk pengumumannya kapan. Kemudian juga kita akan menyampaikan link daftar CPNS itu di mana, teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru seputar CPNS 2021, kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Oke, sobat-sobat semuanya, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait tentang jumlah formasi untuk CPNS tahun 2021, teman-teman. Tahun ini 56 kementerian atau lembaga, 34 provinsi, 504 kabupaten atau kota, dan sekolah kedinasan di bawah 8 kementerian atau lembaga ini memiliki sejumlah formasi yang bisa diisi oleh masyarakat. Total terdapat kebutuhan sebanyak 1.275.387 formasi calon ASN yang tersedia, baik untuk tingkat pusat maupun daerah. CASN itu adalah calon ASN aparatur sipil negara yang dibagi menjadi dua, yaitu P3K dan juga CPNS. Namun hanya 741.551 formasi yang rencananya akan ditetapkan. Kemudian mengacu data yang dipaparkan oleh Kemenpan RB, rincian formasi yang dibuka itu adalah yang pertama, CASN di 56 kementerian atau lembaga sebanyak 69.684 formasi CPNS, termasuk 8.555 formasi dari sekolah kedinasan. Calon ASN di daerah terdiri dari 34 provinsi dan 504 kabupaten kota. Ini adalah 652.803 formasi, terdiri dari 568.521 formasi P3K dan 84.282 formasi CPNS. Kemudian untuk CPNS 2021 itu nanti teman-teman dibuka dua formasi ya. Yang pertama ini adalah formasi umum. Nah, formasi umum itu adalah formasi-formasi yang memang dari lembaga atau kementerian itu memerlukan untuk CPNS baru untuk tahun 2021. Kemudian yang kedua, ini adalah dibuka juga untuk formasi khusus ya teman-teman. Kemudian untuk formasi khusus ini terdiri dari yang pertama, formasi putra atau putri lulusan terbaik ya, berpredikat dengan ujian atau cum laude. Bagi teman-teman yang kalian ketika kuliah itu mendapatkan predikat yang terbaik, yang mendapatkan nilai cum laude, maka kalian suatu kabar gembira ya hal ini untuk kalian semua, karena kalian akan mendapatkan suatu formasi khusus untuk diterima CPNS tahun 2021 ini. Kemudian yang kedua, formasi khusus yang kedua ini adalah formasi penyandang disabilitas, teman-teman. Jadi pemerintah ini sangat memperhatikan terkait kaum minoritas yang penyandang disabilitas, dan semoga dengan adanya pembukaan CPNS untuk formasi khusus penyandang disabilitas ini teman-teman
ini bisa tertolong ya, dan juga bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan juga tenaganya terhadap bangsa dan negara kita. Kemudian berikutnya ada formasi diaspora teman-teman. Kemudian ada formasi bagi putra-putri Papua dan juga Papua Barat. Selanjutnya terkait dengan berkas persyaratan CPNS 2021. Kira-kira untuk berkas yang harus kita siapkan itu apa saja teman-teman jika kita ingin mendaftarnya? Nah, di sini yang pertama, ini kita siapkan kartu keluarga ya, yaitu KK. Nah, kemudian kartu tanda penduduk atau KTP asli, kemudian ijazah, dan selanjutnya transkrip nilai. Berikutnya ada pas foto. Kemudian ada dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar. Dan mungkin ada satu tambahan, kalian bisa persiapkan yaitu akte ya teman-teman. Akte kelahiran ini perlu kalian persiapkan juga. Kemudian sejak dini kalian perlu simak dan perhatikan yaitu terkait dengan data kependudukan. Yang pertama yaitu KK. Nah ini kalian selain dipersiapkan juga kalian perhatikan antara KK, kemudian juga akte, kemudian juga KTP. Ini kalian cek untuk data kalian ini sudah benar atau belum, data kalian itu sudah sama atau belum. Jangan sampai antara nama, antara KK, KTP dan akte itu ada kesalahan nama, atau mungkin ada yang hurufnya kurang lengkap. Nah pengalaman kemarin itu ada teman yang namanya itu datanya kurang satu huruf ya, itu tidak sama antara akte, KK dan juga KTP, sehingga ditolak sistem ya teman-teman. Nah pastikan saat ini mumpung masih ada waktu untuk mempersiapkannya, kalian cek masing-masing untuk data kependudukannya ini apakah sudah sama semua, apakah sudah online semua, sudah KTP elektronik semua atau belum. Maka kalau belum ini teman-teman bisa berkomunikasi secara aktif dengan Disdukcapil ya, dikarenakan dalam pendaftaran pembuatan akun untuk SSC ASN ini nanti ada suatu fitur yaitu pengecekan identitas. Jadi teman-teman hanya memasukkan NIK saja, maka nanti data kalian akan muncul. Jika nanti dimasukkan NIK dan data pribadi di situ ternyata ditolak, tidak masuk sistem, ini adalah tentunya suatu hal yang merugikan kita semua ya. Berikutnya teman-teman terkait tentang materi seleksi ya untuk CPNS tahun 2021. Ini nanti untuk materi seleksinya apa? Nah masih sama dengan yang tahun kemarin, yaitu di sini nanti ada 3 tahapan seleksi untuk CPNS. Untuk yang pertama ini adalah tentunya seleksi administrasi ya. Untuk seleksi administrasi ini nanti adalah melalui sistem online, yaitu di link sscasn.bkn.go.id. Kemudian mungkin ada beberapa lembaga atau mungkin instansi yang memerlukan untuk berkas administrasi. Setelah mengikuti seleksi administrasi yang ada pada online, ini nanti mungkin ada yang berkas fisik dikirimkan, mungkin juga ada yang tidak gitu ya. Jadi kita harus taat dan patuhi, lihat jangan sampai nanti kita gagal dikarenakan kita lupa mengirim berkas administrasi ya. Tahun kemarin itu kawan saya juga seperti itu, karena sudah yakin mendaftar online-nya berhasil, namun ternyata dari instansinya yang dilamar dari kabupaten mana itu ada perintah setelah mendaftar online untuk berkas fisiknya itu disuruh mengirimkan via pos, ternyata nggak dikirim, akhirnya dia gagal dalam seleksi administrasi teman-teman. Jadi tahapannya yang pertama seleksi administrasi, kemudian yang kedua ini adalah seleksi kemampuan dasar atau SKD teman-teman. Yang ketiga ini adalah seleksi kemampuan bidang. Jadi masih sama dengan tahun kemarin, ada seleksi administrasi, seleksi kemampuan dasar, dan juga seleksi kompetensi atau kemampuan bidang atau SKB. Kemudian untuk materinya apa saja? Untuk materi SKD ini juga terdiri dari 3 komponen ya, seperti tahun kemarin, yaitu terdiri dari yang pertama tes intelijensi umum atau TIU, kemudian ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Dan untuk passing grade-nya ini tentunya teman-teman sudah persiapkan sejak dini ya, sudah ditentukan oleh Panselnas. Pastikan teman-teman itu mendapatkan nilai yang terbaik ya. Kemudian terkait materi seleksi dalam tes SKB ini tentunya berbeda-beda tergantung kebutuhan di formasi yang dilamar teman-teman. Misalkan di sini adalah ada tes potensi akademik ya misalkan ya. Nah, ini adalah untuk lembaga-lembaga tertentu, ini ada tes potensi akademik.
kemudian ada praktik kerja, kemudian ada tes bahasa asing, kemudian tes fisik, kemudian psikotes, kemudian tes kesehatan jiwa. Jadi nanti mungkin antara satu instansi dengan lain ini akan ada sedikit perbedaan, dan ada tes wawancara teman-teman. Berikutnya untuk jadwal seleksi CPNS, kira-kira jadwalnya di sini dapat kita pantau bersama. Untuk pengumuman seleksi ini adalah 30 Mei sampai 31 Juni tahun 2021. Kemudian untuk pendaftaran seleksi ini akan dimulai dari 31 Mei sampai 21 Juni teman-teman. Jadi ada sekitar 3 pekan untuk pendaftaran, dan nanti kita akan selalu mantau terus informasi terbaru dan memberikan panduan kepada rekan-rekan semuanya. Makanya dari itu teman-teman silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Kemudian untuk seleksi administrasi dan juga pengumuman ini tanggal 1 Juni sampai 30 Juni teman-teman. Kemudian masa sanggahnya ini adalah 1 sampai 11 Juni 2021. Kemudian pelaksanaan SKD CPNS ini Juli sampai September 2021. Seleksi kompetensi P3K non guru ini Juli sampai September setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi ya. Kemudian seleksi kompetensi P3K guru Agustus 2021 untuk tes 1, Oktobernya adalah untuk tes 2, dan Desembernya tes 3. Kemudian pelaksanaan SKB CPNS ini September sampai Oktober teman-teman 2021. Kemudian untuk pengumuman akhir dan masa sanggah ini adalah November 2021, penetapan NIP CPNS dan nomor induk P3K ini adalah Desember 2021. Dan tentunya untuk poin terakhir ini adalah merupakan momentum yang sangat kita harapkan ya. Jadi kalau nanti lolos kita dapat NIP-nya dari situ. Kemudian kita dapat nomor induk P3K dari sana. Makanya teman-teman sejak dini kalian persiapkan diri ya, belajar dengan rajin, latihan-latihan soal, jangan lupa juga berdoa ya. Kemudian untuk link daftarnya teman-teman di mana? Untuk link daftarnya untuk CPNS ini adalah kalian bisa mengakses ke sscasn.bkn.go.id terkait untuk cara daftarnya gimana, cara membuat akun SSCASN gimana, memilih formasi gimana. Silahkan simak video saya sebelumnya atau kalian tinggalkan sejak di kolom komentar ya teman-teman. Oke, demikian sobat semuanya informasi terupdate tentang CPNS 2021. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.